kita berada di diskusi forum legislasi yang terselenggara berkat kerjasama antara Biro Pemberitaan DPR RI dan Koordinator Wartawan Parlemen. Yang kali ini kita akan mengangkat tema revisi Undang-Undang Desa, mampukah pemerintah desa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di sini sudah hadir di tengah-tengah kita para narasumber yang akan memaparkan dan menjelaskan bagaimana perkembangan terkait dengan tema diskusi kita pada hari ini. Untuk lebih mengenal lagi, di sini sudah ada para narasumber seperti Pak Ahmad Badawi. Beliau adalah Wakil Ketua Balik dari fraksi P3. Selamat datang, Mas. Ada di samping Mas Awi salah satu ustadz kita yang sering muncul di TV One ya. kita sambut Pak Mardhani Alisera. Terima kasih Pak telah memenuhi undangan kita pada siang hari ini. Dan satu lagi Prof. Johermansyah Johan mungkin akan menyusul karena beliau sedang dalam perjalanan. Ya, dari pembahasan ini RUU Desa ini kan sudah diketok di paripurna oleh Bu Puan Maharani, dan di situ juga RUU Desa ini juga banyak sekali poin-poin yang akan kita bahas di sini. Salah satunya mengenai masa jabatan Kades, terus juga masalah insentif dan lain-lain, termasuk juga anggaran yang fantastis bisa dibilang ya. Nah, untuk mempersingkat juga, bagaimana sih? Selamat datang, Prof. Jo. Terima kasih Prof. Jo sudah hadir. Baru kita mulai juga. Ya, RUU Desa ini juga banyak menimbulkan pro kontra, diantaranya mengenai masa jabatan kepala desa yang diperpanjang menjadi 9 tahun, terus juga anggaran yang fantastis dari anggaran dana desa, terus juga intensif lainnya, dan ya mampukah RUU Desa ini mesejahterakan masyarakat di desanya. Nah, untuk lebih jelasnya, bagaimana Mas Awi, ke depan kan akan lagi dibahas nih masa sidang berikutnya. Bisa nggak sih RUU Desa ini bisa memberikan kesejahteraan untuk masyarakat di desa? Silakan Mas Awi. Dengan meyakinkan Bang John itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Prof. Johermansyah Johan, beliau ini guru saya, baik ketika ngambil studi S2 ilmu politik di UNAS maupun S3 di PDN. Jadi agak minder juga bareng beliau ini. Luar biasa, beliau masih aktif. Semoga selalu diberikan kesehatan, Prof. Yang kami hormati, ini calon Menteri Desa ini kalau Pak Anies jadi Presiden. Pak Mardhani Alisera. Kita kan mendoakan itu. Politik kan berbagi aja gitu. Yang kami hormati rekan-rekan media dan moderator. Terima kasih sudah diundang diskusi forum legislasi namanya di sini pada kesempatan pada siang hari ini. Tema yang cukup menarik dan kemarin sempat menyita perhatian publik terkait dengan revisi Undang-Undang 6 tahun 2014 tentang desa. Perlu kami informasikan bahwa banyak yang menuding bahwa usulan revisi Undang-Undang Desa ini istilahnya politis gitu kan. Ya enggak ada yang tidak politis, wong ini keputusan DPR semuanya politis gitu.
Kalau kemudian ada isu bahwa ada ini punya kepentingan dengan kepala desa, sama sekali tidak. Karena kalau dilihat dari waktunya, kalau kita misalkan mau mengamini langsung desakan dari para kepala desa, teman-teman masih ingat, kepala desa itu menyampaikan aspirasi, bahkan mendatangi gedung DPR itu sejak akhir 2022 mungkin, sampai mencapai puncaknya ketika awal-awal 2023. Meminta revisi Undang-Undang Desa, khususnya tadi yang disampaikan oleh moderator terkait dengan isu-isu krusial. Namun waktu itu kita nggak kasih. Meskipun ada beberapa pihak yang mengklaim dari sisi pemerintah, Kementerian Desanya mencoba menjadi leader di depan bahwa dialah pahlawan, kira-kira pahlawan yang akan mengakomodir kepentingan para stakeholder khususnya terkait dengan Undang-Undang Desa. Tapi kenapa waktu itu DPR tidak melanjutkan? Karena Prolegnas Prioritas 2023 itu baru saja disahkan di Desember 2022. Dan tidak memungkinkan untuk memasukkan revisi Undang-Undang Desa sebagai prioritas tahun 2023. Maka kemudian kami di DPR, khususnya di Badan Legislasi, meskipun ada desakan, ya silahkan saja. Kalau mau, apakah prolegnas prioritas bisa direvisi? Bisa sewaktu-waktu sebagaimana ketentuan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Namun untuk merevisi sebuah prolegnas itu kan tidak bisa balik berdiri sendiri. Ada fraksi-fraksi di situ yang memiliki hak dan kedaulatan menentukan keputusan yang ada di balik. Maka kemudian kami minta, ya silahkan kalau mau merevisi prolegnas prioritas 2023, silahkan komunikasi dengan fraksi-fraksi. Nanti kita kalau semua fraksi sepakat melakukan revisi, ya sudah, kita bisa ikut. Tapi ternyata hal itu tidak dilakukan. Sampai kemudian pada bulan Maret 2023 kemarin ada putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan gugatan Undang-Undang Desa terkait masa jabatan. Karena Undang-Undang Desa sudah diputus oleh MK, maka konsekuensinya dia menjadi kumulatif terbuka. Yang bisa diubah sewaktu-waktu tanpa melalui prolegnas. Karena kumulatif terbuka itu ada beberapa, teman-teman mungkin masih ingat, saya merefresh kembali, satu, Undang-Undang APBN, yang kedua Undang-Undang Perjanjian Internasional, ratifikasi perjanjian internasional, yang ketiga pembentukan daerah otonomi baru, yang keempat undang-undang dampak putusan MK, yang kelima pengesahan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu. 5 hal ini tidak perlu masuk prolegnas prioritas. Jadi kalau ada 5 hal ini tiba-tiba dibahas oleh DPR bersama pemerintah, itu sah karena itu bagian dari kumulatif terbuka. Seperti undang-undang APBN kita itu kan tidak ada di prolegnas kita, tapi tiap tahun kita selalu mengesahkannya. Nah, tentu sebagai sebuah usulan revisi dari DPR, kami menampung aspirasi yang sempat masuk kepada masyarakat. Tetapi sebelumnya kita melakukan kajian terlebih dahulu dengan mengundang Badan Keahlian DPR untuk mempresentasikan misalnya terkait dengan masa jabatan. Masa jabatan secara total, kumulatif itu tidak berubah sebenarnya. Di Undang-Undang 6 2014 masa jabatan itu 1 periode 6 tahun, maksimal 3 periode. Berarti 6 kali 3 sama dengan 18. Cuman yang diubah periodisasinya, memperpendek ataupun memperkecil, mengurangi jumlah kontestasi pemilihannya. Di revisi yang baru yang kami usulkan itu 9 tahun 1 periodenya, maksimal 2 periode. Berarti 9 kali 2 sama dengan 18. Secara total masa jabatan sama, tetapi ada dampak politik di situ yang perlu kita pertimbangkan. 2 kali pemilihan dengan 3 kali pemilihan itu pasti stabilitasnya lebih stabil yang 2 kali pemilihan. Karena pemilihan kepala desa itu merupakan pemilihan di tingkat paling bawah. Melibatkan massa yang saling berdekatan, tidak jarang menimbulkan gesekan sosial. Awal bulan ini, kebetulan di dapil saya, di Madura, beberapa kabupaten melakukan pemilihan kepala desa serentak. Untungnya diserentakkan, pilkades secara serentak. Terakhir di Kabupaten Bangkalan kemarin, pilkades itu sampai menimbulkan gesekan sosial. Kerusuhan lah. Bahkan sampai ada yang meninggal, carok. Ada bahasa Madura carok. Bahkan ada anggota DPRD yang diduga terlibat gara-gara membackup salah satu kepala desa. Nah,
cerita tentang gesekan sosial dalam perhelatan Pilkades, pemilihan kepala desa itu bukan hanya sekali dua kali, tapi terus berulang. Setiap terjadi pemilihan kepala desa, yang namanya gesekan sosial itu selalu terjadi. Sementara karena tingkatnya masih tingkat skupnya masih level bawah, satu sama lain memungkinkan saling ketemu, kepala desa butuh waktu minimal 3-4 tahun untuk melakukan konsolidasi, melakukan rekonsiliasi kepada seluruh pendukung, apalagi di desa itu misalkan jumlah kades yang berkontestasi lebih dari 3. Untuk menyatukan mereka menjadi satu kekuatan di desa, itu perlu waktu supaya desanya bisa stabil. Karena begini, mohon maaf, di sejumlah desa ketika habis pilkades itu biasanya banyak konflik sosialnya, efek turunannya. Contoh, ketika ada soal jembatan atau soal jalan, itu banyaklah yang terjadi. Misalkan kades yang lama membangun, terus kemudian tidak dilanjutkan, dan masih ketegangan di antara grassroots massa di tingkat desa itu masih terjadi. Minimal butuh waktu 3-4 tahun untuk menyatukan mereka kembali. Sementara masuk tahun kelima dia baru mulai bangun, sudah menghadapi pilkades lagi. Yang paling ekstrim terjadi di lapangan, ketika kades terpilih, kalau konfliknya belum selesai, ketika dia mau membangun desa, ada aja ulahnya. Mau dilaporkanlah pekerjaannya dan semacamnya. Kalau di Madura umumnya begini, biasanya ketika kades yang baru, itu selalu diuji stabilitas keamanannya. Ternak warga sering hilang atau tidak. Itu fakta. Pelakunya siapa? Ya kita tidak bisa menuduh satu sama lain, tetapi logika umum pasti akan berkesimpulan bahwa siapa lagi kalau bukan pihak yang berlawanan. Jadi kalau kades di kampung saya setahun tidak ada pencurian sapi atau ternak, itu bisa dibilang sudah sukses menjaga stabilitas keamanan di desa. Setelah ditelusuri kajian dari teman-teman, itu ya tidak banyak yang efek dari pilkades itu. Nah, stabilitas itulah kemudian yang menjadi bahan perbincangan kita supaya dalam membangun itu tidak terganggu yang tadi itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kaitannya dengan tema ini. Apakah untuk kesejahteraan rakyat? Pastinya iya. Ini karena terkait dengan penambahan alokasi anggaran dana desa yang kita alokasikan dari komponen dana transfer daerah. Di desa selama ini itu ada 2 sumber keuangan untuk pengelolaan desa. Pertama, dana desa yang dicantumkan langsung melalui undang-undang, yang ditransfer langsung melalui APBN. Karena dana transfer itu kan ada berapa? Ada 6 kalau tidak salah. Pertama, dana alokasi umum. 2, dana alokasi khusus. Yang ketiga, dana bagi hasil atau dana perimbangan. Yang keempat, dana otonomi khusus. Yang kelima, dana keistimewaan. Yang keenam, dana desa. Nah, transfer daerah itu 6 komponennya. Sementara di sisi lain ada dana namanya alokasi dana desa, ADD, yang dialokasikan dari APBD. Sumbernya dari mana? Dana bagi hasil pusat ke daerah, dana perimbangan juga. Tapi kalau ADD masih memutar, masuk APBD dulu, baru ke dana desa. Tapi kalau dana desa, transfer daerah dari APBN. Membedakan alurnya. Nah, kemudian di teman-teman kemarin di Panja, berdiskusi, nah kalau sumbernya seperti ini kenapa tidak disatuin saja melalui dana transfer daerah. Hari ini yang terjadi penggunaan dana desa, alokasi dana desa yang melalui APBN, kisaran itu kalau tidak salah dari transfer daerah nilainya sekitar 7-8%. Maka kemudian kita usulkan naik ada 20%. Toh ini baru usulan dari DPR. Tentu nanti dalam pembahasan akan dibahas bersama pemerintah. Niatnya apa? Supaya pembangunan di desa itu ada geliatnya. Kalau niat kita adalah pemerataan pembangunan, ya dimulai dari desa. Anggarannya ditambah. Pembangunannya melalui. Sehingga kalau desanya maju, pembangunannya maju, ekonominya maju, maka arus urbanisasi dari desa ke kota itu bisa diminimalisir. Kalau hari ini kita lihat arus urbanisasi itu masih terus besar dan menjadi problem jumlah kota besar. Kalau desanya maju, ya insya Allah
nanti masyarakat akan betah di situ. Tentu yang diinginkan pencapaian kesejahteraan rakyat bisa direalisasikan. Apakah hanya kepala desa yang kita pikirkan? Tidak, perangkat desa juga kita pikirkan mengenai nasib dan statusnya. Terus BPD, Badan Pemusyawaratan Desa, kita pikirkan juga, paling tidak status masa jabatannya sama dengan kepala desa. Terus insentif untuk kepala desa juga kita atur. Dan di beberapa desa, khususnya di Jawa dan di Madura, mungkin di beberapa tempat yang lain, ada yang namanya tanah desa atau tanah kas desa. Di Jawa disebutnya tanah bengkok bukan bengkok ya. Kalau bengkok itu belok itu, tanah bengkok. Kalau di Madura istilahnya tanah percaton, itu miliknya desa. Nggak tahu kalau di tempat lain, saya hanya menemukan dua istilah itu yang familiar di telinga saya gitu. Mungkin di tempat-tempat lain mungkin ada istilah yang berbeda. Dulu sebelum adanya dana desa, tanah desa itulah dikelola oleh kepala desa. Hasilnya untuk penghasilan kepala desa yang menjabat. Makanya dulu di Jawa banyak lahan-lahan desa itu luasnya ya sangat luas. Rata-rata tanah produktif. Karena memang diperuntukkan untuk penghasilan dari kepala desa. Karena nggak digaji waktu itu kepala desa, tapi dengan Undang-Undang 6 2014 itu sudah ada sumber penghasilan yang diatur. Nah, itu saya kira keinginan-keinginan kami, tentu banyak hal yang dirumuskan dalam RUU Desa. Nanti pada lain kesempatan atau nanti waktu kita diskusi masih bisa kita perdalam terkait banyak hal mengenai Undang-Undang Desa. Tentu yang paling kita inginkan adalah mendengarkan pencerahan dari Prof. Joherman Sajohan selaku pakar otonomi daerah. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Awi atas penjelasan. Mungkin ke Pak Mardhani dulu ya. Pak Mardhani. Revisi Undang-Undang Desa ini kan menarik sekali kan. Tadi udah paparkan sedikit oleh Mas Awi, mulai dari masa jabatan. Banyak itu. Poin-poinnya maksudnya kan. Dari mulai masa jabatan, itu, insentif. saya kasih garam dikit aja. Mulai dari masa jabatan dan insentifnya, terus juga anggaran dana desanya yang fantastis. Nah, kalau dari pandangan Pak Mardhani sendiri, apakah mampu bisa mensejahterakan masyarakat di desa dengan revisi undang-undang ini? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Bahagia sekali membahas sesuatu yang fundamental dan substansial karena bukan membangun desa tapi desa membangun ya. Kalau membangun desa, kita menganggap desa itu objek, maka kita di pusat yang menjadi engineer-nya. Tapi kalau desa membangun, kita betul-betul memetakan seperti apa desa. Karena sebelum masuk ke RUU, saya pengen kita kenal dulu desa kita. Ya. Saya 2 bulan yang lalu, Prof, diundang ke LAN, Lembaga Administrasi Negara yang di Makassar. Mereka membawahi 14 provinsi itu, yang timur gitu loh. Satu yang menguat, mereka betul-betul menolak penyeragaman kondisi desa antara Jawa dengan Sulawesi kalau waktu itu. Dan antara Sulawesi dengan Papua dan lain-lain. Jadi, konsep yang pertama, kita harus betul-betul rendah hati. Undang-undang kita nih. Mensesnek ke depan nanti. Harus betul-betul rendah hati, jangan punya konsep membangun desa, tapi desa membangun. Artinya, dan uniqueness desa di Jawa, jangankan Jawa dengan Madura gitu. Jawa Barat sama Jawa Timur aja, antara desa pesisir dengan desa di pegunungan, itu punya uniqueness. Makanya di Undang-Undang Desa kita tidak menyebut desa saja, desa dan sebutan yang sejenis, karena ada nagari, ada distrik, ada lain-lain. Nah, itu poin satu. Karena kayak teman-teman di Maros nggak perlu raskin, dia bilang, oh kita produsen beras dikasih raskin gitu loh. Dia mau BLT aja gitu loh.
Nah, definisi ini penting masuk ke dalam pemahaman kita ketika kita membangun desa membangun ini. Poin 2, diakui 9 tahun dari 2014 ya kita keluarkan undang-undang desa, itu lebih dari 20.000 desa sudah naik. Ya, Prof. Jo nanti lebih detail. Masuk ke kategori desa mandiri. Kemendagri itu punya mulai desa tertinggal, maju sampai mandiri itu. Tetapi ada 2 catatan besar sebelum masuk ke undang-undang. Yang pertama, tidak akan ada pembangunan di desa atau desa membangun ketika SDM desa tidak diakselerasi kapasitasnya. Karena tidak ada kemandirian. Ketika tidak ada kemandirian, dia tidak mengenal diri sendiri, mengenal kelemahan sendiri, mengenal potensi sendiri. Ya, karena antara di Jogja saja beda-beda tuh. Ada yang memang punya goa porong itu, ya dia bisa mengoptimalkan. Tapi kayak Gunung Kidul, ya dia tidak bisa. Gitu. Karena betul-betul, nah untuk itu kritik terhadap dana desa yang selama ini 80% fokus di infrastruktur fisik, ada benarnya. Harus mulai ada kelenturan dana desa itu untuk upgrading SDM di desa. Mulai dari perangkat desanya, kepala desanya, sampai kepada warga di desa. Karena dengan ada peningkatan kapasitas SDM di desa, akan terjadi partisipasi. Poin 2, catatan terhadap dana desa, alih-alih menghasilkan pemajuan yang berkualitas, ada ilusi pemajuan. Kenapa ilusi? Karena ketika tadinya masyarakat punya modal sosial yang kuat dengan kemandirian, gotong royong, partisipasi, ketika ada dana desa, ada tidak transparansi, tidak akuntabilitas, yang terjadi modal sosialnya berkurang. Dan ini bukan cuma di Indonesia, kasus ini di Pakistan juga terjadi. Jadi modal dari luar ketika tidak terkonsolidasi dengan baik, justru meruntuhkan modal sosial. Yang tadinya, ayo kita kerjasama, ayo kerja bakti, kumpul sekarang, lah mana duitnya? Kamu kan dapat duit, aku enggak gitu loh. Nah, sehingga ke depannya, undang-undang desa revisi kita ini diharapkan mampu betul-betul mendudukan secara proporsional antara niat baik memajukan desa dengan fakta-fakta yang ada di lapangan. Dan itu tidak melulu terkait dengan yang tadi Mas Awi sudah bilang 9 tahun dan peningkatan dana desa, tapi kesiapan infrastruktur dan ekosistem di desa, khususnya SDM, dan SDM di desa. Dan tidak mudah membalikan telapak tangan gitu loh. Karena ini ada unsur, kalau selalu gitu kan, ada unsur budaya, ada unsur teknologi, ada unsur juga bagaimana aktor-aktornya. Sehingga saya menilai tidak cukup revisi undang-undang desa ini dikejar oleh DPR sendiri. Kita kemarin agak dikejar waktu Mas Awi ya. Yang penting sudah masuk. Nah dari sini karena ini inisiatif DPR, pemerintah nanti mudah-mudahan kita punya waktu banyak. Partisipasi ketika DIM dari pemerintah sudah disampaikan, kita bisa lebih detail lagi. Mungkin mengajak demikian banyak stakeholders untuk duduk benar-benar menata desa ini. Sehingga ada kelenturan, ada kearifan lokal, tapi saat yang sama ada efektivitas dan anggaran. Bahwa anggaran perhatian diserahkan ke desa wajib hukumnya. Begitu. Oke, terima kasih Pak Mardhani. Selanjutnya ke Prof. Jo Hermansyah. Prof, revisi ini kan menyangkut hajat hidup masyarakat di desa ya Prof ya. Dan dari pandangan Prof. Jo Hermansyah sendiri, revisi ini sebenarnya sudah apa kata Pak Mardhani bisa lentur lagi nggak nih Pak kira-kira? Silakan Prof. Iya baik ya, Bang Dhani lentur ya. Kalau teman saya namanya Kang Agun dulu tuh waktu bikin undang-undang itu namanya Ayun Bang. Ya.
Baik, nah ini saya senang nih bisa ketemu lagi sama dua teman ya, yang bakal jadi calon menteri rupanya tadi kan. Jadi siapa yang nggak senang ya kalau punya teman dan punya murid lah katakanlah begitu ya, ex mahasiswa yang bakal jadi calon menteri. Juga senang juga lihat nih ruangan media centernya udah keren ya kan. Nah, dulu saya kesini jelek banget ya kan. Nah, berarti saya udah lama ke sini Bang ya. Nah, iya. Itu dia. Jadi kemarin sebetulnya saya banyak dihubungi media nih, ya kan, soal RUU Desa. Pasalnya itu memang ketika RUU Desa yang lama, Undang-Undang Desa nomor 6 2014 dibuat, saya masih Dirjen Oda. Nah, ketika itu Undang-Undang 32 2004 ya Bang ya, itu dibelah tiga. Nah, kita bilang belah tiga. Satu, Undang-Undang Pemda sendiri, ya, yang jadi Undang-Undang nomor 23 2014. Yang kedua, Undang-Undang Desa yang jadi Undang-Undang nomor 6 2014. Dan satu lagi, jangan lupa, ada Undang-Undang nomor 22 tahun 2014 tentang Pilkada yang oleh Presiden SBY diperpukan. Nah, gitu. Kasihan banget tuh nasib undang-undang. Baru 3 hari umurnya dimatiin, ya kan. Jadi masih lumayan lah Undang-Undang nomor 6 ini umurnya agak panjang, ya kan, sampai 10 tahun, hampir ya. Dari segi undang-undang yang umurnya hampir 10 tahun, saya kira make sense ya kalau kita mau melakukan perubahan. Nah, itu make sense. Jadi tidak apa-apa. Nah, hanya memang ada hal-hal yang mungkin kita harus kritis. Nah, harus persoalkan. Tadi Bang Awi udah cerita lah, Mas Awi udah cerita kan bagaimana prosesnya. Kenapa lahirnya undang-undang, kenapa kok nggak ada RUU-nya ya, Proklernasnya juga nggak ada, tapi ada putusan MK dan sebagainya. Nah, itu karena posisinya Bang Awi, Bang Dhani ini kan politisi ya. Iya, dia harus ngomong kayak gitu. Saya ingin juga garis bawahi posisi saya nih Bang ya. Saya ini sekarang udah nggak birokrasi lagi, tapi akademisi. Jadi kalau politisi itu kayak Bang Awi ini, itu biasa pragmatis saja, termasuk Bang Daniel ya. Nah ini pokoknya, kritis ya, sama ikut saya ya. Jadi agak pragmatis. Jadi kalau bisa kita beresin cepat gitu ya. Kalau pandangan akademisi itu lebih cenderung skeptis namanya. Jadi kita nggak langsung percaya, nggak langsung yakin gitu ya kan. Nah, tunggu dulu ya. Nah, saya mau kasih pantun nih Bang, dan ini kan ada di sini. Pantunnya gini Bang. Iya. Kalau manis jangan cepat-cepat ditelan. Nah, manis nih ya. Kalau pahit jangan cepat-cepat dibuang. Nah, jangan dibuang. Mari kita cermati RUU Desa pelan-pelan. Iya, supaya bisa buat rakyat desa senang. Ya itu. Kita buka sama pantun lah. Nah, saya ingin garis bawahi apakah RUU Desa perubahan yang terbatas hanya 19 item kalau saya baca itu kurang lebih, bisakah untuk mengangkat kesejahteraan desa kita. Nah, saya kasih dulu, ini ada bagaimana mau mengatur desa supaya bikin sejahtera. Nah ini dia clue-nya nih. Satu, pembentukan desanya harus memenuhi syarat-syarat sesuai tradisi, adat, dan aturan negara. Jadi nggak bisa kita bikin desa sejahtera, tapi waktu bentuk desa itu asal jadi. Nah sementara desa-desa kita banyak yang dikarbit jadinya. Ya, kalau kita mau pelajari dalam-dalam itu desa yang sekarang jumlahnya 70 atau hampir 80 ribuan, itu jumlahnya dulu awal reformasi nggak segitu, cuma 50 ribuan. Nah, itu gara-gara pemekaran daerah otonom, maka desanya dimekarin. Ya, kemudian mekar pula kabupaten kota, mekar pula provinsi. Maka jadi jumlah yang seperti sekarang. Jadi banyak juga pemekaran itu termasuk desa nggak memenuhi persyaratan. Itu agak mengkhawatirkan kalau kita memaksakan supaya desa itu bisa sejahtera kalau belum diberesin dulu evaluasi desa yang pembentukannya kurang sesuai dengan adat, tradisi dan terkait juga dengan regulasi kita, regulasi pemerintah. Yang kedua,
yaitu soal harus memiliki kewenangan yang cukup berkaitan dengan satu, kewenangan itu harus luas, kewenangan itu harus dalam konteks skala lokal. Iya kan? Jadi jangan desa ada terus kewenangan skala lokalnya nggak jelas. Iya kan? Nah, pelimpahan kewenangan dari pemerintah atasan pun juga coba lo kabur. Kagak dikasih-kasih tuh sama bupati gitu ya. Nah, yang harusnya memang bisa dilimpahkan kepada desa. Ini juga persoalan masih. Yang ketiga, kelembagaan desa. Nah, ini penting nih. Sebab bagaimana kewenangan dijalankan harus kelembagaannya mencukupi, memadai. Dan kalau bisa kelembagaan itu kontekstual memang, cocok dengan keadaan masyarakat itu. Dulu kan kita kenal kepala desa kalau di Jawa dan di luar Jawa kan lain-lain namanya. Sekretaris juga lain-lain, ada cari ya kan namanya ya kan, dan lain-lain. Struktur yang lainnya juga begitu. Ada modin ya dan sebagainya. Nah itu akan lebih cocok kalau kelembagaan itu sesuai dengan kultur mereka, kelembagaannya nih. Nah harus cocok dan sesuai. Lalu juga kelembagaannya juga penting adalah perangkat desa. Jadi yang ngebantu kepala desa tuh. Nah kalau kepala desanya dibantu oleh perangkat yang tidak punya kemampuan, ya bisa repot. Ya lebih khusus kemampuan administrasi ngurusin desa. Nah kalau lebih tajam lagi administrasi mengelola dana desa. Siapa yang bantuin kepala desa tuh ya? Yang betul-betul punya kompetensi supaya dananya bisa dipertanggungjawabkan. Nah lalu yang satu lagi adalah punya sumber penghasilan. Nah desa itu memang sebaiknya mandiri, namanya kan otonomi desa. Kalau otonomi desa itu kalau dalam bahasa teorinya adalah local self community. Jadi pemerintahan berbasis komunitas. Dia negara itu memberi support dan dukungan. Tapi yang penghasilannya itu adalah dari usaha ikhtiar mereka. Sebab agak repot juga kalau negara misalnya memberikan subsidi ya pola-pola itu akan membuat ketergantungan desa kepada negara. Supradesa namanya. Nah kita takutnya nanti gotong royongnya menjadi terancam. Jadi malas dia. Ya sudahlah ada negara kok ngapain lagi kita beri partisipasi. Nah itu yang keempat. Yang terakhir adalah soal pembinaan dan pengawasan. Kalau desa kita beri, kita akui, rekognisi namanya. Oke, desa kita akui ya sebagai otonomi asli. Lalu kita tambah dia kewenangan-kewenangan, kasih uang yang banyak-banyak. Tapi kalau desa enggak kita beri supervisi, fasilitasi, pembinaan, pengawasan yang cukup dari pihak pemerintah, itu akan repot sekali. Sehingga dia bisa jalan begitu saja dan akibatnya kemungkinan besar terjadi berbagai macam kasus dan skandal-skandal ya. Karena uang besar, kewenangan besar, kelembagaannya juga kuat, maka akan cenderung menyimpang kalau kontrolnya lemah. Itu dia formula itu. Itu dia yang kita mau capai kan kalau mau sejahtera. Nah sekarang kan kita mau sejahterakan desa itu apa sih masalah desa saat ini nih, saya potret nih. Ya. Ada dua sebetulnya, simpel aja masalah desa saat ini ada dua. Satu soal pemerintahan desanya, ya yang cenderung kita atur, Bang Dani sudah singgung tadi, secara uniformitas, seragam, pada desa itu beragam. Nah saya kasih tahu aja nih, zaman Belanda dulu aja, desa itu diatur oleh Belanda Bang, dengan dua undang-undang, IGO ya dan IGOB. Nah kalau IGO itu untuk kepentingan desa di Jawa. Karena Jawa itu desanya lebih berkembang dan maju. Itu IGO. Nah lalu yang satu lagi IGOB. IGOB itu untuk desa luar Jawa. Nah itu diatur sendiri juga karena ada kecenderungan desa-desa luar Jawa tidak sama dengan desa di Jawa. Itu contohnya. Jadi kolonial pun memperhatikan keadaan kultural dari desa dan tradisi masing-masing. Nah itu dia. Jadi baiknya memang itu juga hati-hati kalau kita bikin pola menyeragamkan ya semuanya itu perangkatnya diseragamkan, lalu pengaturan-pengaturan misalnya yang kita seragamkan buat peraturan desa harus kayak gini, seragam, bikin APBDes harus seragam. Itu teknokratis kayak gitu sulit dikuasai oleh orang desa. Iya kan? Nah, ini jadi tantangan gitu ya. Nah termasuk pembangunan desa ini yang saya singgung nih ya. Yang kedua masalahnya pembangunan desa.
desa sesudah pemerintahnya terkait aparat, terkait kepala desa, lalu pembangunannya gimana tata kelolanya. Yang tadi rumit-rumit itu harusnya desa itu harus sederhana. Contoh, di Bali Perdes itu nggak dikenal. Kalau di Bali namanya awik-awik. Nah, di Bali orang kata awik-awik aja. Itu satu lembar selesai. Kalau bikin peraturan desa itu kan kayak gaya-gaya perda pula kita atur-atur. Sementara atau kayak undang-undang kan dia nggak punya kemampuan. Nah, inilah persoalan kita yang harus kita atasi lah dalam soal dimensi pemerintahan dan dimensi pembangunan. Next, sedikit lagi. Nah, ini isu hot otonomi desa sekarang, RU desa itu ada 2. Tadi Bang Mas Awi udah cerita, perpanjangan masa jabatan Kades dan BPD juga ikutan, jadi 9 tahun per periode. Dan tetap sih hanya memang 2 kali masa jabatan, tidak 3 kali masa jabatan. Nah, itu satu isu. Yang kedua, dana desa ditambah dari 1M jadi 2M lah hitungannya kan, 10% plus naik jadi 20% dari TKD. Nah, apa hati-hatinya kita yang penting untuk kita cermati ini sama-sama nih ya, kita kritisi juga, kita ingatkan. Next, nah ini soal masa jabatan kepala desa itu, ada satu catatan saya yang agak penting mungkin kita pahami. Pengaturan yang masa jabatan 9 tahun itu belum ada selama ini dalam tradisi pemerintahan desa di masa kemerdekaan sampai sekarang. Di Orde Baru aja masa jabatan kepala desa itu Undang-Undang 5 tahun 79 ya, itu cuma 8 tahun. 2 periode sih, tapi 8 tahun lah gitu ya. Itu Orde Baru kan kita tahu rezim yang otoriter, sentralistik, birokratis, ya, militeristik. Ya kan? Nah itu ngasihnya bolehnya cuma 8 kali 2, ya jadi 16 sih dari segi masa. Nah lalu berkembang kemudian reformasi datang, Undang-Undang 22 nih tahun 1999, semangatnya euforia demokrasi. Nah masa jabatan kan dibatasi tuh. Nah Pak Harto ya naik yang dulunya nggak ada masa jabatan, lalu kemudian dikunci menjadi 2 periode. Termasuk juga kepala desa sebetulnya sudah dimunculkan itu pengaturan di Undang-Undang 2299, masa jabatan Kades itu 10 tahun atau 2 periode masa jabatan. Jadi artinya ini kalau kita kalkulasi hitungan 2 kali 5. Sebetulnya itu dia pola awal reformasi ini cita-citanya, karena limitatif, kekuasaan itu harus limitatif sebab kekuasaan yang tak terbatas cenderung menyimpang, itu pikirannya gitu dari kasus rezim Orde Baru. Nah, lalu perkembangan berikutnya lahir Undang-Undang 32 2004. Nah, 32 2004 ini masa jabatan kepala daerah itu diubah, kepala desa itu diubah menjadi tidak lagi 5 nih, berubah nih menjadi 6 tambah 1 gitu ya. Nah, karena memang kepala desa ini tekanannya kuat nih kepada policy maker di Jakarta, sehingga ditambah 1 tahun menjadi 6 tahun. Nah, ini udah keluar dari track cita-cita reformasi sebetulnya. Nah, tetapi masa jabatannya waktu itu masih 2 kali periode. Nah, lalu apa yang terjadi di undang-undang kita yang terakhir yang masih berlaku sekarang, nomor 6 tahun 2014. Waktu undang-undang disusun ini seperti saya singgung tadi kan pecah 3 tuh, Undang-Undang 32. Ketika pecah 3, Undang-Undang 6 2014 ini juga mendapat tekanan yang kuat dari kepala desa untuk minta perubahan masa jabatan. Nah, masa jabatan akhirnya tetap bisa bertahan 6 tahun, tapi periodisasinya jadi 3 kali. 3 kali 6, 18 tahun. Nah, ini mulai saya sebut sebagai blunder lah. Ya, ini blunder ya kan, karena masa jabatan yang standar kita mau kembangkan 2 periode, masing-masing bupati, wali kota 2 periode, presiden 2 periode, gubernur 2 periode, plus juga kades 2 periode lah, biar tata negaranya cakep kan. Nah, tapi diterobos oleh pembuat undang-undang, pemerintah waktu itu posisinya sebetulnya nggak mau ngasih, tapi ketika membahas di Senayan dan politiknya kuat, akhirnya lepas.
Dan kepala desa dia mau terus sambil buka baju, malah bajunya dikumpulin di depan Dagri Merdeka Utara. Terus saya masih ngantor di sana tuh. Dia kan buka baju, kami nggak mau pakai lagi baju kepala desa. Jadi betul-betul kuat tekanan kepala desa. Akhirnya lolos menjadi 3x6 kan. Jadi udah blunder sebetulnya itu. Nah, keluar dari spirit reformasi. Next. Nah, sekarang kan RU kita nih yang lagi disusun, DPR sudah ketok palu ya sebagai RU Prakarsa dan kirim ke pemerintah. Lalu akan tetap sih periodenya periode 2 kali ya, malah ngurangi. Kalau periode yang 3 kali itu memang udah out of the track ya dari segi tata negara, sekarang menjadi 2 kali itu bagus saya kira, memang sebaiknya jangan terlalu lama, periodenya juga 2 kali standar. Tapi yang jadi soal nambahnya itu ya, dari 6 kok dinaikin jadi 9. Sebetulnya kalau dari segi kami para akademisi balikin nih ke model 2299, yaitu 2 kali 5, bukan ditambah menjadi 2 kali 9. Nah, kenapa? Nah, ini ada kekhawatiran. Jadi kita perlulah mengkhawatirkan nanti satu, ini kan dari segi keadaan kenapa dibuat 9 tahun tadi Mas Awi udah cerita kan. Nah, tapi ini saya membuka perspektif yang lain nih. Dari segi kemungkinan estimasi dampaknya kira-kira apa. Ini harus kita kaji dengan baik. Perpanjangan masa jabatan Kades dari 9 tahun itu waktu yang cukup lama ya. Tidak standar dari segi masa jabatan di kepala pemerintahan. Kalau kita studi masa jabatan kepala pemerintahan di mancanegara pun rata-rata sekarang 5 tahun. Ya kan, bahkan ada yang 4 tahun. Kalau toh ada yang beda sedikit 6 tahun. Tapi saya tidak menemukan yang kasusnya 8 atau 9 tahun. Nah, lalu apa dampaknya kita khawatir? Yang pertama adalah itu akan bisa membuat matinya demokrasi. Ini tanda petik ya. Matinya demokrasi, lemahnya sirkulasi kekuasaan di desa itu, karena orang itu 9 tahun bercokol, itu vested interest-nya kuat, pengaruhnya dalam, sehingga kemungkinan besar dia akan terus bisa menjabat dalam periode berikutnya. Ya. Nah, akibatnya apa yang akan terjadi di desa nanti dari segi kekuasaan kepala desa, itu bisa menumpuk lalu cenderung menjadi terbangunnya oligarki desa. Ya, jadi yang berkuasa itu adalah segelintir orang, namanya government by the few, itu teorinya. Pemerintahan desa oleh segelintir orang. Itu aja sehingga sirkulasi akan menjadi lama. Yang kedua, tidak sejalan dengan semangat reformasi kan. Reformasi itu ingin membatasi limitatif masa jabatan. Sementara ini dibuat waktunya lama, sehingga akibatnya itu cita-cita spirit reformasi kita 98 itu, 99 itu menjadi terabaikan. Lalu yang ketiga adalah membuka celah berkembangnya perilaku koruptif. Nah, ini yang kita paling khawatir nih. Jadi kalau dia masa jabatannya lama, kemudian ada kecenderungan lemahnya pengawasan tadi, lalu ada kecenderungan juga kemampuan kompetensinya dalam mengelola administrasi keuangan desa sangat minim, maka potensi penyimpangan tinggi. Saya banyak mahasiswa saya yang udah jadi kepala daerah nih, kalau ketemu gitu selalu kasih cerita bahwa sulit memberhentikan kepala desa. Jadi kata mereka ke saya, Prof, gak bisa kami memberhentikan. Yang kedua, inspektorat kabupaten kita tidak bisa menjangkau kepala desa. Karena satu kabupaten itu sudah 200-300 desa kan, gak kuat dia. Ya padahal dia meriksa OPD aja udah, SKPD aja udah kewalahan. Nah itu jadi kalau ada kasus nggak nyampe ke kita, tak terinfo, katakanlah begitu. Jadi kita nggak bisa turunkan inspektorat. Nah ini adalah kemungkinan bisa kita khawatirkan makin berkembangnya perilaku koruptif di tingkat desa, ya dengan lamanya masa jabatan itu. Nah fenomenanya sekarang kan sudah ada data. Misalnya kita baca di media kan sudah sekitar 600-an
kades-kades kita dan perangkat desa yang kena kasus hukum ya. Plus juga sekitar 500 miliar kalau saya nggak salah dana itu yang ditemukan. Belum lagi kalau medsos sekarang beredar itu bercerita perilaku aneh-aneh kepala desa. Macam-macam aneh-anehnya itu ya kan. Nah jadi itu nanti kalau dia masa jabatannya panjang saya khawatir itu akan makin menjadi-jadi. Nah oleh karena itu baiknya pemerintah gimana nih menyikapi. Nah ini minta maaf di Mas Awi ya sama Bang. Kalau saya berpendapat, nih kalau saya kan pengalaman dulu di birokrasi pemerintahan, kalau begitu masuk RUU ke kita akan pelajari, nggak langsung bikin, kita bahas sama-sama dulu, kita libatkan KL, dan kemudian apa yang kita pikirkan secara menyeluruh lebih baik untuk menguatkan desa. Nah maka mungkin salah satu cara pemerintah supaya dia bisa menguji dengan baik apakah memang dua hal ini saja yang menonjol isunya atau ada hal-hal lain. Nah oleh karena itu saya menyarankan memang baiknya pemerintah evaluasi dulu secara komprehensif Undang-Undang Desa Nomor 6 2014 dari A sampai Z, pelajari baik-baik, kan masih ada waktu tuh, tugaskan kepada teman-teman di komponen untuk bisa neliti. Kenapa? Punya data lebih baik dari kawan-kawan di Senayan kan, dan dia punya perangkat yang bisa langsung untuk mengecek dan mengetahui tentang kekurangan dan kelemahan undang-undang desa kita itu. Nah, setiap tahun juga mungkin ada kajian-kajian dari pusat kajiannya Dagri misalnya saya kira. Itu yang saya sarankan. Plus yang kedua, estimasi dampak untuk next. Nah ini sedikit lagi nih. Dampak untuk penambahan dana desa. Nah ini juga kalau naik dari 1M ke 2M, maka yang mungkin harus kita jaga, hati-hati, mungkin nanti soal pengelolaan administrasi keuangannya nih. Ya, harus dijaga. Jadi karena uangnya nambah, sementara mengelola administrasi keuangan desanya tidak kita perbaiki. Nah ini juga saya usulin nih sebetulnya. Kalau mau ditambah itu boleh-boleh saja sih sebetulnya. Asal memang pengelolaan administrasi keuangan desa itu perangkat desanya kompeten, mengerti cara mengelola keuangan yang berdasarkan standar undang-undangan keuangan negara. Nah ini Pak perangkat desa yang ngelola itu kan tahu kita adalah orang-orang kepala desa rata-rata tim suksesnya Kades. Jadi begitu Kades menang, lalu yang lama itu dibuang, ya, maka diambillah perangkat desa yang orang-orang tim suksesnya untuk jadi perangkat desa. Usulkan ke bupati, bupati nggak bakal nolak, udahlah teken kan. Nah ini lebih kepada kapasitas political appointee sebetulnya ketimbang kompetensi. Nah harus dijaga dulu nih. Nah saya sarankan juga misalnya akan lebih baik nih pikiran udah lama nih. Sebetulnya sekdes itu harusnya ASN 1 itu paling tidak. Kan kita nggak kuat nih ngangkat aparatur desa menjadi pegawai negeri. Nggak kuat kita. Ya, maka jadiin sekdes itu 1 desa, sekretaris desanya bertanggung jawab dan mengelola keuangan itu dari PNS di kabupaten. Tapi PNS di kabupaten nih, bukan sekdes yang PNS yang udah tua-tua kan gitu kan? Bukan. Nah, yang mengerti dan bertanggung jawab sehingga orang itu betul-betul bisa jaga keuangan desa. Tidak diperintah-perintah oleh bupati. Ya banyak kasus tidak perintah oleh kepala desa. Banyak kasus yang saya dengar itu Bu, katanya kepala desa kalau orang yang diangkat itu dari orangnya dia, maka dia akan ngatur itu bahkan menyimpang dari standar-standar keuangan tata kelola keuangan yang baik. Nah ini yang kita harus jaga baik-baik, hati-hati dulu. Yang kedua adalah makin beratnya beban pengawasan. Nah pengawasan kalau dananya tambah, pengawasan kan harus punya kemampuan mengawasi yang cukup memadai untuk nambah itu. Nah kita nggak punya perangkat inspektorat yang dekat itu inspektorat kabupaten, nggak mungkin BPKP. Jauh, apalagi BPK, nggak mungkin. Perangkat inspektor kabupaten tidak sampai ke kecamatan. Jadi kalau mau juga misalnya nanti harus diperkuat perangkat inspektorat kabupaten. Turunkan perangkat inspektorat kabupaten hingga ke kecamatan-kecamatan
ya. Lalu kemudian dia bisa melakukan audit terhadap dana desa. Itu untuk menjamin supaya dana desanya jangan dikorupsi oleh para kepala desa itu. Dan yang terakhir nih yang saya khawatirkan adalah makin matinya gotong royong di desa. Nah, ya, kan kita melihara gotong royong terus nih. Nah, tapi kalau kita kasih subsidi tambah lagi, lalu masyarakat nanti akan lemah dalam partisipasinya. Ya, tidak tertarik, tidak terlibat, apalagi juga ada kecenderungan sebetulnya kepala desa ini pada model dana desa sekarang kan menso nih dalam mengelola pembangunan dengan dana desa. Nah, ini juga mungkin kalau hemat saya ini harus ada pola pengaturan perubahan tata dana desa. Jadi janganlah dana desa itu berpusat pengelolanya pada Kades, tetapi libatkan kelompok-kelompok masyarakat. Sehingga dengan demikian akan membuat tetap terjaganya gotong royong dan partisipasi. Polanya sebetulnya ini ada yang dulu itu namanya pola PNPM, ya, dengan memberi kepada kelompok-kelompok sehingga itu dibahas di kelompok-kelompok. Nah, terakhir Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, ini beberapa poin yang saya pelajari dan dalami sampai sekarang. Kalau kita mau betulin Undang-Undang Desa nomor 6 2014 itu, saya nggak sependapat nih. Kalau hanya dua hal itu yang menjadi usulan perbaikannya, soal masa jabatan, soal dana desa, soal nambah penghasilan kepala desa, dan menambah fasilitas untuk kepala desa ya, dan perangkat tentunya, lebih baik kita lihat secara kompre dengan mengevaluasi kewenangan desa, seperti yang saya singgung tadi. Kemudian yang kedua, kelembagaan desa, kita evaluasi. Ketiga adalah soal perangkat desa. Yang keempat, soal keuangan desa. Bagaimana keuangan desa itu dikelola dengan baik. Yang kelima, soal peraturan desa supaya dibuat lebih sederhana. Jangan terlalu rumit-rumit. Yang keenam, pilkades. Mungkin pilkades serentak itu tidak dibutuhkan. Saya sudah ada studi soal pilkades serentak itu, ongkosnya lebih besar, bahaya keamanannya lebih tinggi, dan tidak ada kebutuhan pilkades serentak itu. Itu kan penyeragaman. Pilkades itu biar aja sesuai dengan masa jabatan masing-masing. Nggak perlu karena dia bukan sama dengan pemerintahan di atas seperti bupati, wali kota, dan gubernur itu. Jadi kebutuhan pilkades serentak itu se-Indonesia ini tidak ada. Lalu satu lagi adalah binwas desa oleh pemerintah diperkuat, ya. Lalu kemudian digitalisasi desa malah penting ini. Nah, saya kira juga sudah disinggung di sini di RUU ada juga bagian digitalisasi, penguatan itu kita hargai. Dan yang terakhir adalah ada satu soal juga sekarang yang bolong di Undang-Undang Nomor 6 2014. Tidak ada penyelesaian kasus-kasus perkara kecil, perdata, pidana ringan di desa, semuanya naik ke polisi. Nah, kan ada restoratif justice ya konsepnya. Nah, makanya ini juga bolong-bolong di 6 2014 itu, kalau toh juga mau ditambahkan nanti di RUU yang sekarang, itu mungkin baiknya dimasukkan soal posisi hakim perdamaian desa. Nah, yang dari tokoh-tokoh adat plus kepala desa. Itu dia poin-poin saya biar memang jadi utuh sempurna untuk Kesra. Bukan untuk Kades. Nah, terima kasih. Terima kasih Prof. Jo, beri tepuk tangan kepada Prof. Johar Hermansyah yang telah memaparkan secara detail tentang revisi Undang-Undang Desa. Nah, selanjutnya Prof. dan Pak Mardi dan Mas Awi, kita akan buka sesi tanya jawab di sini. Saya akan memberikan 3 kesempatan kepada para rekan-rekan media yang ingin bertanya atau memperdalam ataupun memberikan kritik dan saran terkait revisi Undang-Undang Desa ini. Saya persilakan. Oh, Kang Asep, Om Freddy. Oke. Oke, Kang Asep dulu ya. Boleh? Maju, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asep, Pak, dari lampuhijau.co.id. Yang mau saya tanyakan, tadi saya mungkin sepakat dengan Pak Prof
Jadi intinya kalau mungkin di kepemimpinan itu ya sosok pemimpinnya. Itu yang paling penting. Karena dia akan membawahi semuanya, dia akan menjadi nakodanya. Jadi yang saya pengen tanyakan, nanti ada nggak di revisi undang-undang ini untuk mengatur uji kelayakan kepala desa tersebut? Adakah nantinya mungkin dibuat seperti ya kita ingin menguji kapasitas dari pemimpinnya tersebut, atau mungkin nanti dibikin lembaga pendidikan calon kades. Jadi semua yang mencalon kades itu dia sudah punya sertifikat lolos uji kelayakan tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Om Freddy. Terima kasih. Saya Freddy dari jpnn.com. Pertama saya langsung ke Prof ya. Saya kira mencermati tadi, seyogyanya catatan Prof mesti diakomodasi oleh tim pansus atau balik Mas Awi. Saya kira hal-hal itu tidak hanya patok pada 2 saja, tetapi lebih komprehensif lagi sejumlah hal tadi. Menyangkut masa jabatan, bulan Februari ada, saya lupa namanya, ada menguji di MK tentang masa jabatan. Yang 6 tahun menjadi 5 tahun waktu itu pemohonnya. Tetapi dalam perkembangan dari balik sekarang kan berkembang menjadi 9 tahun untuk 2 masa periode. Apakah mungkin Prof atau barangkali 3 narasumber merespon dalam konteks masa jabatan 6 tahun 1 periode saat ini, sejauh mana efektivitas dari penggunaan anggaran desa yang relatif cukup besar misalnya untuk percepatan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa. Barangkali mungkin itu dipaparkan dulu, sehingga apa urgensi tentang memperpanjang masa jabatan. Kalau hanya 3 tahun saja misalnya, kalau kepemimpinan itu bagus, saya kira segera juga kesejahteraan masyarakat itu akan bisa terwujud misalnya. Jadi saya belum melihat urgensi 6 tahun menjadi 9 tahun dan kaitan dengan posisi kesejahteraan masyarakat. Barangkali boleh dielaborasi. Terima kasih. Terima kasih. Pak John. Ya, John Octaveri Pak dari koran1.id. Dulu saya di bisnis sudah pensiun, maaf. Oke, siap. Pertanyaan saya begini Pak, melihat kearifan lokal ya dan kemampuan dan potensi desa, itu sepertinya kita tidak bisa bermain-main atau bereksperimen dengan kepemimpinan di desa, karena inilah kader-kader yang akan menjadi pemimpin nasional nanti. Apa yang saya maksud adalah kedekatan kepala desa dengan warga desa itu berbeda dengan caleg misalnya atau kepala daerah. Nah untuk itu menurut saya bisa nggak misalnya undang-undang ini kita beri alternatif, jangan kita hanya mengatakan menyeragamkan tadi. Pak Johan Mansa saya tahu misalnya dari Minangkabau itu ada sistem wali nagari ya, mereka wali, ahli agama, hebat, berpendidikan dan adat juga paham, jadi bukan sembarang orang itu loh. Nah kenapa kita nggak berikan pilihan-pilihan misalnya, untuk daerah tertentu itu kita beri pilihan bahwa mereka memilih musyawarah atau mufakat, boleh pilihan musyawarah mufakat atau pemilihan, karena kalau kohesi sosialnya yang kuat, mereka akan cenderung musyawarah mufakat. Bibit bobot orang pemimpin di sana itu orang tahu semua. Rasanya tidak akan mungkin orang yang tidak mampu untuk maju di sana. Agamanya juga dites biasanya misalnya. Nah, sehingga dengan 2 pilihan ini, Bali misalnya karakter sendiri, misalnya Minangkabau, Sumatera Barat, atau Nias dan sebagainya, mereka punya pilihan-pilihan. Sehingga ini jauh menghemat biaya, menghindari perpecahan, karena kuatnya kohesi sosialnya tadi. Jadi ini beresiko menurut saya. Bisa nggak hal ini dimungkinkan gitu dalam undang-undang ini? Jadi kita ada punya semacam pilihan. Yang kedua, bagaimana strategi kita untuk memisahkan antara pilwana pemilihan wali nagari atau kepala desa ini dengan unsur politik? Tadi Pak Awe mengatakan ya setiap keputusan DPR ini politis. Artinya RUU desa juga politis. Nah, kepala desa kita sulit dihindari untuk tidak berpolitik. Makanya saya ingin tadi memberi 2 pilihan misalnya. Sehingga kalau dengan musyawarah mufakat, orang desanya, orang nagarinya bisa sepakat mengikat aturan di dalamnya bahwa dia tidak boleh berpolitik atau tidak dalam anggota atau kepengurusan partai politik. Sementara kalau standar kita RUU desa yang kita lihat sekarang, saya nggak bisa mengatakan bahwa mereka tidak akan berpolitik. Buktinya mereka demo-demo itu juga bagian dari politik. Nah untuk itu menurut saya tolong diberi alternatif. Nah terus yang kedua, saya setuju dengan Pak Jo misalnya, kalau sirkulasi kepemimpinan terlalu lama, ini menghilangkan demokrasi. Karena ada orang bercita-cita ingin jadi kepala desa. Ada, dia hanya tinggal di desa, dia komitmen, mungkin dia keturunan kepala desa juga.
Nah, artinya kalau misalnya kita samakan saja dengan presiden misalnya, ya 5 tahun misalnya, saya lebih setuju begitu. Karena asumsi orang 2 periode itu efektif dan itu lebih melihat bagaimana demokrasi itu akan berkembang dan dia bersiap-siap untuk 5 tahun. Jadi dia hati-hati. Kalau dia berhasil dia akan dipilih lagi, kalau tidak ya tahu diri untuk mundur. Itu aja Pak, makasih. Oke, terima kasih Pak John. Beri tepuk tangan kepada para penanya. Dan mungkin akan langsung segera dijawab sekalian closing statement. Mungkin dari Mas Awi dulu. Oke, terima kasih. Penanya pertama Kang Asep, apakah ada uji kelayakan? Kalau aturan teknis seperti itu biasanya normanya undang-undang, kita kan ada juga ilmu legal drafting gitu. Jadi yang teknis-teknis seperti itu tidak diatur di undang-undang, tapi di peraturan pemerintah ataupun peraturan menteri. Kondisi hari ini, kepala desa itu kalau nggak salah ya, nanti Prof Jo bisa mengkoreksi, dalam setiap pencalonan itu ada scoring, ada nilainya, tidak sembarang orang bisa mencalonkan. Hari ini kan kalau nggak salah, calon kepala desa itu dibatasi maksimal 5. Maksimal 5. Yang mendaftar itu lebih dari 5. Tapi di situ ada scoringnya. Ada yang tadi sertifikat apa dan pendidikan dan semacam itu ada semua. Itu di aturan teknis dari turunan dari undang-undang. Tapi semangatnya boleh. Nanti kan itu menjadi exercise untuk dibicarakan pada saatnya nanti ketika pembahasan dengan pemerintah. Bung Freddy, kita tidak bicara siapa yang akan membahas karena jangan-jangan draft RUU-nya belum dikirim ke pemerintah gitu. Jangan-jangan, tapi bisa dicek ke pimpinan apakah RUU Desa sudah dikirim ke pemerintah. Kalau sudah dikirim ke pemerintah, pemerintah mengkaji dulu, baru kemudian membalas surat DPR bersama surat dan juga dengan DIM-nya. Karena ada juga kadang surpresnya ada, DIM-nya nggak ada. Itu pernah terjadi dalam sebuah undang-undang. Yang mudah-mudahan besok dibahas. Nah, lazimnya di DPR memang biasanya pengusul RUU itulah yang membahas undang-undang, revisi undang-undang tersebut. Mayoritas begitu. Misalkan undang-undang di RUU diusulkan Komisi 6, maka ketika pembahasan nanti itu dikembalikan Komisi 6. Hanya satu kemarin yang tidak seperti itu, RUU Kesehatan. RUU Kesehatan inisiatif Balek, datang surat dari pemerintah, Bamus ke Komisi 9. Ya nggak tahu, itu keputusan politik kan. Ketika bicara keputusan politik kan kesepakatan gitu. Nah, terkait dengan tadi ada soal jabatan, 5 tahun nggak mungkin. Karena putusan MK menolak gugatan yang 5 tahun. Oleh MK diberikan ini open legal policy, menjadi kebijakan pembentuk undang-undang pemerintah bersama DPR. Nah, kami tadi soal masa jabatan tidak ansih soal dana desa. Tapi juga indeks demokrasi dan kerawanan sosial itu menjadi bagian. Variabel kenapa dari 6 jadi 9. Itu kan jadi bagian juga. Cuman saya menyampaikannya pada aspek itu. Banyak, ada 19 item dalam perubahan revisi undang-undang desa ini. Nah, salah satu ada usulan, ya nanti. Tetapi yang kita lakukan hari ini, kenapa jadi 9 tahun? Bukan tidak ada ukurannya. Ya ukurannya itu, pertama ada putusan Mahkamah Konstitusi yang diberikan keleluasan kepada pembentuk undang-undang. Yang kedua dari aspek kerawanan sosial yang menjadi indeks kami soroti. Nah, selanjutnya tadi musyawarah menarik lah. Dalam RUU ini juga kita rumuskan ketika kepala desa itu calon tunggal, ya sudah diselesaikan lewat musyawarah. Tidak perlu kotak kosong, melawan kotak kosong. Awalnya mau mengadopsi undang-undang pilkada. Jadi ketika ada calon tunggal diperpanjang kemudian ada kotak kosong, ya sudah melawan kotak kosong. Loh, kalau memang calon satu ngapa mau ini tingkat desa? Ya musyawarah aja ketok palu kan gitu. Nah, modelnya mungkin tidak sama persis dalam pelaksanaannya, tapi semangatnya yang disampaikan oleh Pak John, saya kira sama, sudah ditangkap oleh teman-teman. Dan terkait dengan penggunaan dana desa, dimodifikasi undang-undang ini, kami sepakat dengan Pak Mardhani, sudah muncul di undang-undang bahwa penggunaan dana desa juga diberi peluang untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia. Itu penting, tidak hanya soal infrastruktur. Nah, yang terakhir, tidak benar kalau semua dana desa dibagi rata 2M. Tidak benar. Memang kalau pakai rumus hari ini naik 2 kali lipat jadi 1 miliar menjadi 2 miliar. Kami tekankan menggunakan persentase 20% termasuk aplikasinya, realisasinya harus proporsional, melihat jumlah penduduk dan luasan wilayah. Karena tidak adil kalau jumlah penduduk desa yang hanya 500 jiwa mendapatkan 2 miliar, dengan di salah satu desa di dapil saya
jumlah desanya, jumlah penduduknya 12.000 orang. Sama-sama 2 miliar, nggak adil saya bilang. Jadi harus proporsional dengan jumlah penduduk. Jadi kalau yang kecil dapatnya lebih kecil ya itulah keniscayaan. Seperti kami fraksi di P3 hari ini 19 kursi, dapatnya pimpinan sedikit, ya kita terima kan, itu namanya proporsional. Adil tidak selalu sama rata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita Pak Mardhani. Yang pertama harus dipahami ini undang-undang inisiatif DPR. Dan nanti pemerintah akan mengkaji. Saya kebetulan Komisi 2 kemarin berbincang sama dengan penerusnya Prof. Jo, Pak Akmal. Mereka betul-betul akan melalui proses yang teknokratis dan masukan-masukan tadi menjadi peluang besar. Ketidakseragaman kita pahami, lama waktu juga ada kajian yang mendalam, besarnya anggaran juga, termasuk prioritas ya. Bagaimana meningkatkan modal sosial, termasuk juga modal finansial di desa untuk mandiri. Lebih baik kita revisi sekarang dengan posisi di mana Pak Jokowi sudah mau berakhir, artinya ada kecenderungan untuk tidak terlalu berkuasa tapi cair sehingga semua bisa masuk, yang Prof. Jo masukkan juga, masyarakat juga, dan kata kuncinya adalah undang-undang desa yang kita revisi ini bukan untuk kepala desa, tapi untuk masyarakat desa maju mandiri untuk Indonesia yang kuat menuju 2045. Makasih. Oke, selanjutnya Prof. Jo. Iya, saya kira tadi ada dua hal yang menarik ya yang mau saya respon. Satu soal teknis, bagaimana Kang Asep ya dalam cara-cara untuk memilih kepala desa, syarat-syarat dan sebagainya, itu memang nggak muatan undang-undang. Jadi sudah disinggung oleh Mas Awi. Nah itu ada persyaratan sehingga dengan demikian akan tunduk dengan aturan itu. Plus juga sebetulnya, nah ini ada yang kedua nih, bagaimana tradisi yang berlaku di dalam masyarakat. Karena otonomi desa ini kan otonomi asli nih. Jadi negara datang merekognisi, mengakui, ya ini begini tata caranya kami, ya selama ini memilih pemimpin, kami kalau di kampung saya di Sumatera Barat itu bawa kekerabatan adat negari, ada musyawarah mufakat, nenek mama, alim ulama, cerdik pandai, kemudian pemuda, pemuda kanduang misalnya gitu ya, perempuan. Nah jadi itu yang kurang kita akomodasi. Nah, jadi undang-undang kita cenderung kan seragamisasi, uniformitas. Kayak pilkada juga sama itu. Pilkada itu kan semuanya langsung, semuanya itu berpasangan. Apa iya harus berpasangan semua? Apa iya harus langsung semua? Enggak dipakai, sesudah itu pecah kongsi. Nah, pecah kongsi pula. Itu kalau bahasa kerennya itu, kita kalau pecah kongsi itu kita sama dia sleeping with the enemy namanya. Ya, sama musuh kita tidur bareng ya kan, matilah kita ya kan, diracunin. Nah jadi saya juga saran nih, baiknya Mas Awi, Bang Dhani, itu buka dua pintu, kayak model konstitusi. Undang-undang dasar kan gubernur, bupati, wali kota dipilih secara demokratis. Nah jadi ada dua pintu. Daerah-daerah atau desa-desa yang kuat adat dan tradisi masih hidup ya, sepanjang masih berlaku cara pemilihan pimpinan pemerintahannya, maka ikut tradisi itu. Nah pengaturannya nanti di mana teknis itu sesuai dengan daerah masing-masing, kan nggak bisa kita ngatur nasional. Nah tapi yang tidak ada lagi maka berlaku aturan undang-undang secara nasional, yaitu langsung. Nah oke, yang bukan pengaturan teknisnya di mana? Sebetulnya sudah ada tradisi kita dulu di Undang-Undang 2299, pengaturan-pengaturan yang menyangkut dengan soal-soal otonomi asli ada di dalam peraturan daerah kabupaten masing-masing. Karena yang tahu, yang cocok keadaan masing-masing itu adalah kabupaten. Jadi Kabupaten Agam misalnya, mungkin Kabupaten Sulawesi Selatan kalau di kampung saya, dan lain-lain tempat, maka itu dia bikin perda. Kami di sini yang memilih caranya gini, dengan musyawarah mufakat melalui lembaga kerapatan yang disebut dengan kerapatan adat negari. Monggo, gitu ya, negara mengakui sebagai rekognisi, sehingga juga
beragam Indonesia ini, nggak bisa Indonesia yang gede kayak gini sama Merauke, kita taruh Indonesia ini satu di Sabang itu di London, yang sementara Papua itu ada di Istanbul Turki kan, nah gede banget, nggak bisa juga main seragam-seragaman. Mungkin akan lebih baik kita mengadopsi pola-pola seperti itu. Nah ini ada juga ruang, jadi ini bisa men-trigger nih RU-nya kawan-kawan Dewan untuk pemerintah menjadi berpikir berkali-kali lagi apa yang harus dibetulin lagi, diperbaiki dari desa kita untuk keserahnya rakyat desa. Gitu Bang. Oke, tepuk tangan semuanya. Mungkin Mas Wahyu ada mau nambah? Udah, Pak Madi cukup. Oke, dengan berakhirnya pemaparan dari Prof. Johan, maka berakhir sudah diskusi kita pada siang hari ini, dan terima kasih kepada narasumber yang telah hadir mewakili teman-teman di Media Center. Saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.